Oke, halo teman-teman, Gemala Goldfish di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal setup filtrasi kolam terpal kita dan juga tank dan juga apapun yang ada di greenhouse Gembala ini. Jadi stay tune sampai habis. Oke, jadi kita mulai dari sini aja kali ya. Nah, kita mulai dari sini. Jadi ini sebenarnya gitu. Tanknya si Gibicep. Jadi teman-teman mesti familiar banget lah kalau misalnya kita bahas Gibicep gitu ya, isi ikan sapu-sapu albino. Ikan sapu-sapu albino yang kemarin viral di Reels 5,2 juta viewersnya. Jadi ini tanknya si Gibicep gitu. Dan ini airnya hijau banget padahal udah diganti airnya ya. Gitu, udah diganti airnya segala macam tapi tetap hijau karena apa? Karena terpapar. Lihat nih, kalau terpapar langsung 12 jam sama matahari, filtrasi tank si Gibicep ini, jadi bisa dilihat nih, coba lihat, sini deh. Jadi dari pompa dulu deh, dari pompa nih. Dari pompa, kita copot bawahnya biar nyedotnya cukup maksimal gitu. Dari pompa ini, kita pakai selang, nggak pakai keni-keni yang lain, supaya nanti apa? Mengurangi head loss, gitu, head loss dari si pompanya. Nah, terus masuk ke pompanya ke sini. Nah, di sini nih kita matiin dulu deh kayaknya ya. Nah, jadi di sini tuh ini ditaliin sama tali sepatu supaya nggak kebuka. Tapi intinya adalah di dalam ini itu kapas 3 lapis ya. Gitu, kapas 3 lapis buat penyaringan si filter mekanisnya gitu. Nah, ini yang kita modif. Nah, jadi lihat nih. Ini dibolongin, ditambah bolongannya nih. Karena apa? Karena si bolongan default ini, bolongan yang dari pabrikannya, itu tuh nggak mampu. Itu luber-luber ke sini nih. Nah, biar anti luber, dia tambahin lagi lubang kayak gitu. Nah, jadi batu apung di bawah ini nih, di bawah ini batu apung sampai sini. Nah, terus di sini ada beberapa beberapa coldness. Gitu, beberapa. Ini juga belum kita maksimalin sih. Ini harus ditambahin lagi karena masih ada space gitu. Ini kosong-kosong juga tuh. Segala macamnya baru. Jadi sepanjang ini. Biasanya kan talang-talang disekat-sekat ya. Kita mah nggak pakai sekat-sekatan. Supaya apa? Supaya luasan media filternya ini luas gitu, panjang banget. Habis itu baru deh outputnya ke sini. Gitu. Nah, ini outputnya ada yang setengah sampai 3/4. Gitu, terus langsung deh ke bawah sini tuh. Ya gitulah intinya ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi pertama gini, tipsnya adalah kalau misalnya kita ngomongin soal tank filtrasi akuarium yang pakai filter talang kayak gini ya, gitu seadanya. Usahakan si kapasitas pompa itu tuh mumpuni gitu. Maksudnya jangan terlalu kekecilan dan juga kebesaran gitu. Nah, kekecilan kenapa? Karena nanti kotoran yang dari sini ke sana itu nggak bakalan kesedot gitu. Nah, terus kalau misalnya kegedean akan luber gitu. Nah, lubernya kayak gimana? Lubernya bisa di sini kayak yang tadi aku jelasin ataupun di sini gitu. Karena apa ya? Nah, itulah kenapa kita pakai yang setengah sama 3/4. Biasanya kan dua-duanya setengah ya gitu. Ataupun dua-duanya 3/4 oke juga sih gitu. Nah, ini tapi kita udah sesuaiin si lubang outputnya ini sama kapasitas pompanya. Oke, kita next ke kolam terpal. Jadi, kolam terpal ini kita mulai dari sedotan dulu nih. Nah, jadi itu tuh si vacuum cleaner ya sebenarnya. Pokoknya vacuum itulah bottom drain, penggantinya bottom drain gitu. Nah, si vacuum ini tuh biar apa? Disambungin ke pompa tuh. Disambungin ke pompa gitu. Jadi sedotannya itu cuma ada di sana, jadi nggak bakal nyedot di sini, jadi ada di sana, sedotannya di dasar. Terus ke sini, terus masuk ke sini, tek gitu flownya. Nah, jadi dari sana si vacuum drain itu ke sini. Nah ke sini nih. Di sini ada kapas green wall gitu, atau salah satu dari kapas 3 lapis yang kita pakai di sana juga tuh, gitu. Nah, di sini juga ada filter tanaman, harusnya sih nggak di sini ya, tapi ya itulah pokoknya nggak apa-apa. Nah, terus di sana ada biofoam, terus juga ada jaring nelayan, gitu. Nah, ini. Nah, kalau media filter mekanis itu nggak perlu penuh-penuh, yang penting maksimal aja tuh nyaringnya, gitu. Yang penting maksimal penyaringannya, gitu. Nah, ini jadi kita saring dulu di sini. Gitu. Nah, setelah saring di sini, kita pakainya langsung ke sini. Nah, jadi ini tuh full bioball. Ada beberapa cutless sih buat sisaan gitu. Jadi full bioball. Jadi dari sini ke bawah dulu tuh. Dari ke bawah dulu, habis ke bawah baru naik ke atas.
gitu ya, baru ketika naik ke atas disaring sama si biobol gitu ya, media filter biologisnya, baru ke output sini. Tuh. Nah dari sini gitu ya, dari tong ini ke sini. Nah dari sini baru kita bagi gitu ya, distribusiin si outputnya ke 1, 2, 3, 4, 5 output pipa. Oke, nah jadi sebenarnya yang di sini nih, yang di talang ini, coba agak sini. Nah yang di talang ini tuh kita mau pakai filter tanaman tapi belum gitu. Kita maksimalin filter tanaman di sini gitu ya. Karena mekanis sudah, terus juga biologis udah, tinggal filter tanaman yang nyerap nitrat gitu. Di sini. Gitu sih, terus jatuh ke 5 titik gitu ya, kita distribusiin supaya ngerata. Nah, jadi gini, tipsnya adalah gitu, selain tadi lebih penuhin media filter biologisnya gitu dan sebagainya macamnya. Nah, ada tips lagi nih. Jadi nih ya. Nyedotnya si pompa itu harus berseberangan jauh sama air bersih dari media filter. Contoh kayak gini nih, lihat. Nah, jadi ini kan nyedot pompa nih, dari sini nih, nyedot pompa nih. Dari ujung kan, dari bagian ujung di sini. Air bersih di sini, lihat. Air bersih di sini jauh banget kan? Jauh banget kan? Bayangin aja kalau misalnya air bersihnya turun di sini, ya yang disedot kan air bersih dong, iya nggak? Gitu. Jadi ini harus jauh banget nih, harus berseberangan gitu. Nah, karena ada beberapa teman-teman yang water flow-nya gitu atau arah airnya itu jatuhnya si air bersih itu tuh di bawah banget pompa gitu. Ngapain? Gitu, karena pompa ini akan nyedot air bersih lagi dong gitu. Harusnya si pompa ini harus nyedot air yang kotor gitu. Jadi air yang bersih sama air yang kotor dari nyedot pompa sampai keluarnya air itu harus berjauhan gitu. Oke, jadi sekian aja sharing kita soal setup filtrasi yang ada di greenhouse Gembala Goldfish ini. Jadi di sana juga ada kolam gitu, dan media filternya dan sistem filtrasinya sama sih sebenarnya gitu. Yang bedanya adalah si kolam terpal ini ya kayak gini gitu, pakai tong-tong segala macamnya gitu, dan yang tank juga tadi kayak gitu setup filtrasinya. Tentu belum maksimal, kita akan maksimalin lagi, kita akan rapihin lagi, kita akan benerin lagi gitu. Tapi sejauh ini sih oke lah ya gitu, oke, dan nggak ada indikasi filtrasinya memburuk atau tidak mumpuni segala macam, tapi ini udah cukup banget lah gitu. Tapi kita akan maksimalin lagi. Jadi semoga video ini bermanfaat gitu ya, terutama soal teman-teman yang masih bingung gimana caranya nge-setup filtrasi gitu ya, yang misalnya bangun tank yang baru gitu, bangun kolam yang baru segala macamnya. Itu ada beberapa tips dari kita gitu. Jadi semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.